samping. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok GEM 1975 hari ini akan mempresentasikan ide akhir solusi kami, yaitu sebuah aplikasi yang bernamakan Posting. Nah, Posting itu apa sih? Karena penasaran, langsung aja kita ke slide berikutnya ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Vera Dinky Indonesia Alifa dan di sini saya sebagai Ketua Kelompok GEM 1975. Dan saya Chelsea Sinika Karin, saya di sini sebagai konsep. Dan saya Revina Warda Kamila, dan di sini saya juga sebagai konsep. Dan dua teman kami yaitu Aina dan Ari sebagai desainer aplikasi Posting. Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya di era digitalisasi ini banyak sekali remaja-remaja yang terkena depresi. Nah, teman-teman tahu nggak sih berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023, yaitu sebanyak 1,4% remaja Indonesia mengalami depresi. Nah, depresi ini bisa disebabkan oleh banyak macam hal ya teman-teman. Nah, salah satunya karena kita ini sebagai pelajar itu karena burnout atau stres. Nah, burnout itu apa sih? Stres itu apa sih? Burnout bisa disebabkan karena kurangnya minat seseorang atau remaja terhadap hal yang dikerjakan itu. Makanya dia nggak minat, terus dia nggak mau ngerjain hal tersebut, makanya dia jadi malas-malasan atau burnout. Nah, selain itu juga banyak banget nih, selain remaja yang terkena depresi, juga banyak anak muda yang sering banget mengeluh sakit. Atau teman-teman pernah nggak sih denger kata-kata remaja jompo atau aduh, gue jompo banget nih gitu kan. Padahal sebenarnya remaja jompo tuh apa? Atau sebenarnya ada nggak sih remaja jompo gitu kan? Banyak banget nih, apalagi sekarang Gen Z tuh ngeluh kayak dikit-dikit sakit, dikit-dikit aduh butuh healing nih, dikit-dikit capek, padahal belum ngapa-ngapain gitu kan. Nah, ini menunjukkan banyak sekali remaja saat ini yang tidak sehat mental dan juga tidak sehat secara jasmani atau mudah sekali letih. Nah, maka dari itu teman-teman, kelompok kami membuat suatu ide solusi agar untuk mengurangi tingkat remaja yang tidak sehat mental atau tidak sehat secara jasmani. Nah, teman-teman, kita membuat suatu gambaran nih ya, gambaran yang bisa kita sebut sebagai a never ending cycle. Nah, kenapa bisa dibilang a never ending cycle sih? Karena hal ini tuh terus-terusan berjalan guys di kehidupan, terus-terus berputar dan gak berhenti, never ending cycle. Nah, makanya kita di sini mau memberhentikan siklus tersebut, kita mau memutus siklus tersebut. Nah, a never ending cycle tuh apa sih? Contohnya nih ya, teman-teman, remaja zaman sekarang tuh banyak sekali yang addictive atau kecanduan bermain gadget. Nah, salah satu aplikasi yang sangat amat mendominasi itu adalah TikTok. Pasti nih di HP kalian tuh nggak ada yang nggak punya TikTok. Pasti ada TikTok. Karena TikTok itu addictive ya atau sangat membuat candu kan. Nah, ini jika seorang remaja itu kecanduan scrolling TikTok tanpa tahu waktu, tanpa tahu filtrasi terhadap konten-konten yang dilihat, itu remaja tersebut akan mengalami yang tadi kita bilang tadi, burnout atau stres. Nah, burnout atau stres ini mereka bisa mengabaikan tugas, bisa lalaikan tugas-tugas mereka. Nah, karena mereka lalaikan tugas, alhasil nilai-nilai mereka bakal rusak atau anjlok gitu kan. Nah, lalu jika nilai mereka rusak, nanti saat mereka jika habit atau kebiasaan tersebut diteruskan, nanti saat mereka besar, itu mereka nanti tidak mudah untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Jika mereka tidak mudah dalam mendapatkan suatu pekerjaan, say bye-bye guys, say bye-bye untuk negara maju. Katanya Indonesia mau maju nih tahun 2045, katanya Indonesia mau mencapai tahun emas atau Indonesia emas. Tapi apa yang kita bisa lakukan gitu kan? Kalau misalnya remaja zaman sekarang aja nggak dibentuk, remaja sekarang aja tuh masih meleha-leha main TikTok tanpa adanya batasan, tanpa adanya kenal waktu gitu kan. Jadi ini tuh a never ending cycle guys. Di remaja sekarang itu terus-terusan siklusnya berjalan, itu main TikTok, karena main TikTok jadi malas, karena malas jadi nilainya jelek, karena nilainya jelek nggak dapat pekerjaan, karena nggak dapat pekerjaan tinggilah tingkat pengangguran di Indonesia, yang akhirnya Indonesia tuh nggak bisa jadi negara maju. Nah, maka dari itu kelompok kami membuat suatu ide solusi nih teman-teman, yaitu posting. Okay, so
What's posting? Nah, jadi posting ini adalah sebuah aplikasi nih untuk membantu remaja-remaja dalam mengatur keseharian mereka agar terciptanya remaja yang sehat mental dan juga jasmani, serta unggul dan produktif dengan fitur-fitur menarik yang ada di dalam posting. Jadi, kata posting itu berasal dari singkatan positive thinking yang diartikan remaja harus berpikir jernih atau positif nih guys. Tetapi kata posting juga terdengar seperti kata posting yang artinya mengunggah. Dengan harapan ini semoga remaja dapat mengunggah hal-hal positif di dalam aplikasi yang kita buat. Nah, kenapa harus posting? Jadi, dalam aplikasi posting ini, kita menciptakan posting agar dapat membantu remaja untuk lebih produktif, sehat mental, sehat raga, guna menciptakan sumber daya manusia yang lebih unggul dan berdaya saing global, sehingga nantinya bisa bersaing secara global. Terus, dengan fitur-fitur menarik dan up-to-date, posting ini pastinya dapat dengan mudah menarik minat para remaja. Jadi semua kalangan remaja itu pasti dapat tertarik dengan aplikasi si posting ini. Nah, teman-teman tahu nggak nih, pernah dengarkah tentang mensana in corpore sano? Jadi, mensana in corpore sano itu berarti a healthy mind in a healthy body atau dapat diartikan dengan jiwa yang sehat itu berada pada raga yang kuat. Jadi, kami menciptakan posting ini agar nantinya kita dapat meningkatkan kesehatan rohani dan juga sehat raga bagi para pelajar maupun remaja-remaja yang ada di Indonesia. Betul banget. Nah, teman-teman, kita bisa menjadi remaja yang lebih unggul karena kita em, sehat nih secara jasmani, juga kuat secara sehat secara jasmani dan juga kuat secara mental gitu ya, teman-teman. Karena kita udah em, habit-habit itu sudah terbentuk atau kebiasaan-kebiasaan baiknya itu sudah terbentuk dengan aplikasi posting ini. Nah, gimana sih cara kita pakai aplikasi posting ini? Gimana nih, Karin? Boleh nggak sih dijelasin? Boleh banget dong. Oke, how do we use posting? Nah, tampilan awal nanti saat kalian mengakses postingnya itu ada gambar logo posting guys. Nah, yang kedua itu kita terdapat nama kalian dan juga kita bakal ngasih kayak kabar kalian tuh hari ini apa dan juga tampilan ketiga ini nih yang sangat-sangat bagus dan ini adalah 5 fitur unggulan kita yaitu yang pertama ada belajar belajar yuk, dua cek kesehatan, kejar prestasi makan apa hari ini dan juga jadwalku dan 5 fitur ini bisa kalian pakai ketika kalian lagi butuh banget nih sama salah satu atau kelima fitur kami. Betul banget. Jadi nanti kalian nih bisa masuk di akun. Kita bisa membuat akun dulu. Jadi ditaruh dulu nickname-nya atau nama panggilannya tuh apa. Jadi nanti pas masuk ke dalam aplikasi itu bisa disapa gitu kan. Halo, misalnya namanya Karin nih. Halo Karin, apa kabarnya hari ini gitu. Nah, bisa nanti akan setelah kita pencet start nanti akan beralih ke tampilan ketiga yaitu yang ada 5 fitur utama posting nih teman-teman. 5 fitur utama itu apa aja sih? Nanti kita bakal jelasin ya. Oke, jadi fitur pertama tadi ada Belajar Yuk. Nah, Belajar Yuk ini merupakan fitur di dalam aplikasi posting yang berguna untuk meningkatkan minat belajar bagi para remaja. Nah, sebenarnya aplikasi posting ini nggak cuma dipakai buat murid doang nih, kayak kita atau pelajar SMA doang, tapi juga bisa dipakai untuk remaja yang mahasiswa yang sedang berkuliah gitu kan. Tapi untuk fitur Belajar Yuk ini lebih dominan untuk para pelajar, yaitu di sini ada kayak pilihan-pilihan mata pelajaran yang banyak banget, ada biologi, kimia, matematika, fisika, bahasa Inggris, terus nanti ada di pencet lainnya ini nanti ada mata pelajaran lain, misalnya sejarah, bahasa Indonesia gitu yang bisa dipilih. Nah, gunanya itu apa sih? Nanti saat dipencet ini bakal ada materi-materi atau kayak misalnya rangkuman-rangkuman yang bisa kalian pakai, rangkuman singkat karena jujur aja nih ya teman-teman, buku yang ada di Indonesia ini atau buku kurikulum Merdeka ini masih belum memadai menurut kami ya, karena bukunya itu masih belum benar-benar mencangkup apa yang harus dipelajari oleh pelajar saat ini. Jadi
solusi dari kami adalah dengan adanya rangkuman-rangkuman singkat, pelajar tuh lebih mudah untuk menyerap informasi gitu. Selain adanya rangkuman, juga nantinya bakal ada video-video informatif, video-video yang dapat kita biar lebih mudah gitu menyerap informasinya. Jadi video interaktif gitu. Nah, setelah itu di bawahnya ini ada yang unik teman-teman. Di sini ada yang namanya kayak gambar orang gitu kan. Nah, misalnya ini ada Karin, ada Feraldin, ada Rehan kayak gitu. Nah, ini tuh apa sih? Jadi di sini tuh ada kalau misalnya kalian ada bulatan hijaunya itu untuk menandakan kalau misalnya teman kita tuh lagi online atau lagi menggunakan aplikasi posting itu nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman kita lagi online kita bisa join teman kita untuk belajar bareng. Jadi kalau ada tanda hijau berarti dia lagi online, kita bisa join sama dia, bisa belajar bareng gitu. Nah, ini yang unik juga ada checkpoint atau kalian kalau misalnya pernah main game, kalian tahu nggak sih ada yang namanya tuh fitur checkpoint. Jadi kalau misalnya kita udah selesai menyelesaikan suatu misi, ada checkpoint gitu. Nah, ini juga sama, biar lebih seru, biar lebih tertantang, biar lebih kayak, aduh, aku harus selesai cepat-cepat ke checkpoint nih gitu kan. Berarti aku harus selesai tugas ini. Itu kita adain fitur checkpoint. Jadi setiap ada selesai tugas kita dicek, selesai tugas kita cek gitu. Jadi biar lebih seru dan interaktif gitu. Nah, kedua ini ada namanya fitur cek kesehatan. Nah, di cek kesehatan ini ada yang namanya Thinkcast atau ini sebenarnya kayak eh, kita bisa nanya-nanya gitu, bisa kita secara voice kita bisa kayak ngomong gitu atau bisa kita ketik gitu. Misalnya kita ada permasalahan ini kenapa ya kaki saya tuh bengkak udah 2 hari kayak gitu. Nah, ini bisa kita kita bisa tanya ke Thinkcast ini gitu. Lalu ini juga ada di dalam cek kesehatan ini ada jumlah langkah yang sudah kita tapaki di hari ini gitu. Misalnya hari ini kita udah ada 1.238 langkah nih teman-teman gitu untuk memberitahu kalau misalnya kita tuh gerak gak sih hari ini gitu. Nanti kalau misalnya kurang gerak akan ada aplikasi dari akan ada notifikasi dari si aplikasi ini agar kita gerak lebih banyak gitu. Nah, untuk yang perempuan kita ada fitur namanya ini untuk pengingat menstruasi. Jadi misalnya ada perkiraan gitu kan misalnya 12 hari lagi atau berapa hari lagi itu kita akan mengalami menstruasi. Jadi ini persiapan gitu. Walaupun ini nggak pasti tapi at least kita bisa prepare ya teman-teman, bisa prepare sebelum terjadinya menstruasi gitu. Terus nanti ini juga ada namanya checkpoint. Tadi kan checkpoint belajar ya. Kalau ini adalah checkpoint untuk minuman, guys. Jadi teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya remaja itu butuh 8 sampai 12 gelas per harinya. Nah, biar kita tuh nggak ada hidrasi. Nah, dengan minuman ini kita juga bisa dengan kita banyak minum air putih kita juga bisa berpikir secara jernih. Nanti juga proses belajar juga lebih gampang ya teman-teman. Nah, ini ada checkpoint minuman untuk minimal 8 gelas sehari. Kalau misalnya kurang nih, kalau misalnya kita belum checkpoint, nanti bakal diingetin dari notifikasi kalau misalnya, ayo nama kamu, misalnya, ayo Karin, minum lebih banyak lagi gitu, bakal diingetin dari si posting ini. Lalu ada namanya fitur kejar prestasi. Nah, kejar prestasi ini tuh unik banget teman-teman, karena kita bisa dikasih notifikasi. Jadi sebelumnya saat pembuatan akun, kita bakal diberitahu nih, kayak kita tuh minatnya apa, terus sukanya tuh lomba-lomba apa gitu kan, minatnya di ranah apa, misalnya kita minatnya di ranah matematika gitu kan, nanti yang muncul tuh lomba-lombanya akan lomba-lomba misalnya math math Olympiad gitu, misalnya ini ada math Olympiad dari FMIPA UB gitu, nanti kita ikut, atau misalnya kalian sukanya ranahnya ranah debate gitu kan, nanti bakal muncul tuh lomba-lomba debate eh, dari suatu instalasi pendidikan misalnya dari UGM gitu, dia lagi ngadain debate, nanti bakal ada notifikasinya gitu. Jadi ini sambung menyambung gitu. Nah, uniknya lagi teman-teman, kalian pernah dengar gak sih istilah namanya study talk? Nah, study talk itu merupakan istilah yang orang-orang pakai di TikTok biar isinya tuh belajar semua gitu. Tapi tanpa untuk membuat study talk itu, kita udah ada fitur sendiri nih. Jadi kita bisa scrolling scrolling video. Kalau misalnya kita lagi bosan, kita bisa scrolling scrolling video. Tapi videonya itu tentang informasi-informasi lomba atau cara-cara kita bisa bikin CV misalnya. Jadi kayak cara-cara biar kita bisa lebih produktif itu misalnya bikin CV terus atau nggak desain gitu. Jadi benar-benar konten yang sudah dipilah. Jadi tidak ada konten yang wasting time atau konten-konten yang tidak jelas itu masuk ke posting. Jadi konten itu sudah dipilah hanya konten-konten yang sekiranya itu edukatif yang bisa masuk ke posting ini gitu. Jadi ini sama ya. Jadi kayak hampir mirip sama TikTok lah. Jadi bener-bener study talk gitu, study talk. Oke, kita moving on gak sih teman-teman ke dua fitur lagi nih. Ada dua fitur utama postingnya itu. Nah, ini unik banget.
yaitu namanya makan apa. Jadi di sini kita bisa menghitung kalori. Nah, sebenarnya remaja itu berapa sih kebutuhan kalorinya gitu kan? Terus nanti pas pembuatan akun bakal ada berat badan, tinggi badan kayak gitu. Nanti kita bisa menyesuaikan dengan kalori yang kita butuhkan per hari. Misalnya, nah ini setelah kita makan pagi nih, jadi kita nggak overweight gitu ya teman-teman. Kita nggak over kalori, jadi kita nggak terus-terusan makan gitu kan. Kan badan kita bisa rusak juga, kesehatan kita bisa menurun karena makanan yang kita konsumsi. Nah, kalau misalnya kita konsumsi nggak benar, ini bisa itu bisa mempengaruhi cara kerja otak kita, kinerja otak kita. Jadi kita jadi malas belajar, jadi mudah ngantuk karena kebanyakan karbohidrat gitu kan. Nah, makanya di posting ini kita bisa tahu nih. Contohnya nih, kita mau input Cimory Fresh Milk Sea Salt. Tadi kita bisa, nah uniknya kita bisa input nama mereknya juga jadi bisa tahu secara detail jumlah kalorinya tuh itu berapa gitu. Misalnya nih ya, Cimory Fresh Milk Sea Salt kita habis minum, ditaruhlah itu kalorinya 110. Nanti bakal muncul nih sisa kalori yang harus terpenuhi hari ini tuh berapa gitu. Nah, habis itu hari ini biar ya, imbang karena tadi udah gula, kita harus makan apa gitu biar nggak terlalu cepet ngantuk, biar lebih fokus belajarnya gitu. Nah, ini adalah fitur terakhir yang sebenarnya ini nggak kalah unik ya teman-teman ya, itu adalah jadwalku. Nah, jadwalku ini kita bisa atur jadwal, apalagi teman-teman yang sibuk sama organisasi nih, sibuk sama organisasi, sibuk sama ekskul, jadinya belajarnya suka lupa. Padahal kan tujuan utamanya itu sekolah itu kita kejar akademiknya ya teman-teman. Tapi jangan lupa juga sama organisasi, jangan lupa juga sama ekskul. Nah, untuk ngatur jadwalnya, kita bisa pakai ini namanya jadwalku. Nah, di jadwalku ini kita bisa taruhnya sesuai warna yang kita mau. Misalnya warna biru itu menandakan kita ada les. Nah, kalau warna merah itu menandakan kita ada ke tugas gitu kan. Terus warna kuning itu kerja kelompok gitu. Jadi kita bisa sesuai warna yang kita mau nih teman-teman. Jadi bisa diatur sendiri. Apalagi anak zaman sekarang tuh cepet banget bosen kan. Nah, di posting ini kita udah desain sedemikian rupa biar gak cepet bosen. Dan ini juga seru ya teman-teman karena bisa kita atur warnanya yang kita mau. Terus kita bisa tulis jadwal yang kita akan lakukan di hari itu. Misalnya ini ada kalender dan kita bisa taruh nih jadwal kita tuh apa. Nah, uniknya lagi jadwalku ini bakal ada kayak e-book semacam buku tapi digital. Jadi kita bisa digital diary gitu loh teman-teman. Misalnya ini ada reminder nih. Jangan lupa bawa origami. Biar kita nggak kelupaan. Jadi ini kayak to-do list. Bukan to-do list sih teman-teman. Lebih ke kayak reminders kita. Besok tuh harus apa, besok ada ulangan apa aja. Biar kita nggak lupa gitu. Dan ini bisa disusun berdasarkan skala prioritas. Jadi nggak bakal ketinggalan nih. Misalnya yang prioritas tuh apa. Misalnya akademik dulu, baru nanti ngurusin organisasi-organisasi. Nah, habis itu di sampingnya di digital diary kita itu kita bisa nulis kesan dan pesan kita di hari ini. Misalnya hari ini tuh capek banget tapi seru. Jadi harus tetap semangat ya gitu. Sebenarnya digital diary itu penting guys untuk kita refleksi di seharian itu kita udah melakukan hal apa aja gitu biar kita juga nggak terlalu stres gitu kan. Nah, uniknya lagi di dalam kalender ini kita bisa sambungin sama fiturnya tadi sama ini nih sama yang seminar tadi. Misalnya kita tertarik sama salah satu lomba atau seminar, kita pencet tuh lombanya. Nah, misalnya kan nanti di dalam lomba itu udah ada informasi tanggal kan. Nah, di tanggalnya itu kita bisa langsung tersambung kalau misalnya kita udah minat nih sama lombanya, tersambung sama di kalender ini. Jadi langsung muncul nih nama lombanya atau nama seminarnya. Jadi kita nggak akan lupa, akan muncul langsung di terhubung ke jadwalku. Jadi nanti ini si kejar prestasi bakal terhubung sama si jadwalku ini. Jadi kalau misalnya kita minat sama suatu seminar atau lomba, itu bakal masuk ke dalam kalender gitu, tanpa kita harus ketik-ketik ulang lagi gitu, teman-teman. Atur jadwal hari ini nanti malam. Oh iya, ada kerja kelompok ya. Oh iya, lupa cek poin air minum hari ini. Oh iya ya, cek kalori dulu deh. Cimory Fresh Milk. Oh alah, 110 kalori. Sisa kaloriku 1490. Oke, hari ini berarti harus banyakin makan sayur. Oke deh, thank you posting.
Jadi, kenapa posting ini sangat penting? Karena posting ini merupakan aplikasi yang mampu membentuk kebiasaan maupun habit para remaja, serta pembiasaan baru untuk menjadi remaja yang lebih unggul, lebih produktif, dan lebih baik lagi. Dan kenapa kita butuh ini sekarang juga? Karena dengan adanya remaja yang produktif, maka sumber daya manusia itu akan meningkat menjadi lebih baik dan lebih banyak, terutama di Indonesia ini. Terus kalau misalnya sumber daya manusia ini menjadi lebih unggul, lebih banyak lagi, yang lebih unggul lagi, lebih meningkat lagi sumber daya manusianya, maka negara kita ini akan menjadi negara yang maju dan kita dapat mencapai Indonesia emas. Karena si posting ini merupakan aplikasi yang dapat membantu para remaja untuk menjadi lebih unggul lagi ke depannya. Betul banget tuh, Revina. Bener banget apa yang kata Revina ya. Kita bener-bener butuh sekarang nih. Karena ya remaja yang akan memimpin masa depan adalah remaja saat ini kan. Seorang yang akan memimpin masa depan adalah kita sekarang nih, remaja saat ini. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk membentuk atau membentuk suatu kebiasaan baru atau membuat apa ya, suatu habit baru yang kita bentuk sekarang yang nantinya akan kita petik di masa depan gitu. Kalau misalnya remaja yang nggak produktif sekarang, mau mau jadi apa kita di masa depan? Nah, maka dari itu kita harus membentuk dari sekarang biar nanti kita bisa mencapai Indonesia emas gitu, teman-teman. Betul banget, so that's why now we need posting. Betul sekali. Oke, teman-teman, itu dia akhir dari ide solusi kami, yaitu dari tim GAM 1975. Kami kami sangat berharap ide solusi kami ini dapat terpilih di Demo Day karena kami yakin posting ini dapat berdampak sangat besar bagi remaja di Indonesia. Dan kami yakin jika remaja Indonesia produktif, kita bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045. Jadi teman-teman jangan lupa ya, when you think about productivity, think posting. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye. Bye.